keterbatasan bicara yang mengalami perundungan di sekolah dan penolakan dari keluarganya hingga hampir mengakhiri hidupnya. Kehadiran pekerja sosial dan guru menjadi titik balik yang membantu Nara bangkit sekaligus menyadarkan keluarga dan lingkungan sekolah tentang pentingnya kasih sayang, empati, serta pencegahan bullying. Oke, mari kita saksikan penampilan dari kelompok 4. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Pagi hari dengan suasana yang tenang, Nara duduk di bangku taman sekolah, terpencil dan mandiri. Dia menggunakan alat bantu komunikasi sederhana, yaitu buku. Sekelompok siswa, 5 diantaranya mendekat dengan ekspresi sinis. Hei Bisu, ngapain sih bawa-bawa buku? Mau gue sobekin aja tuh buku. Sobek aja Al, lagian siapa sih yang mau ngobrol sama dia? Nara, kamu tuh gak berhak sekolah di sini. Apa sih? Kocak. Stop ya kalian, jangan gitu sama Nara. Emang Nara punya salah apa sih sama kalian? Kalau pada, gak usah pada ikut campur. Yuk, kocak, minum aja lo, dasar pahlawan kesiangan. Ruang tamu kecil, lampu remang-remang di sebuah rumah sederhana, canda tawa yang sangat terdengar dari arah ruang tamu merupakan suara dari keempat kakak-kakaknya. Nara mendekati mereka dan mencoba bergabung. Ayah mereka duduk diam di pojok, wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Ngapain lo di sini? Bikin suasana jadi sumpek. Jangan dekat-dekat dia, Afif. Dia tuh cuma pengganggu. Tapi Kak, dia tetap saudara perempuan kita. Semua ini salah dia. Ibu kalian meninggal. Cuma buat melindungi dia. Kamu itu cuma beban di sini. Minggir lu, dasar aneh. Gak ada yang mau lu di sini. Nara, kamu baik-baik saja nak? Nara, kamu harus kuat ya. Ada Bude di sini. Matahari belum terlalu tinggi. Nara berdiri sambil memasang tas sekolah. Wajahnya pucat dan tenang, seolah menahan sesuatu. Dimas dan beberapa kakaknya bercanda kasar di depan pintu. Arif menunduk cemas. Cepat, Bisu. Bisu mau pergi sekolah juga. Nara tiba di sekolah. 5 teman di sekitarnya mendekat dengan ekspresi sinis. Pagi Bisu. Heduh, pagi-pagi udah ada yang merusak pemandangan aja. Mending kamu pergi dari dunia ini deh Nara. Aku udah gak kuat lagi. Aku capek. Aku gak mau ada di sini. Kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa semua orang benci sama aku? Kenapa aku gak pernah ngerasain hidup dengan tenang? Tolong, kali ini aja aku ingin hidup dengan tenang. Nah, maaf Ibu, karena tidak bisa memelukmu saat kamu sedang tersibuk diri. Tapi Nara, Ibu tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ibu ada di tiap tetes air matamu, di tiap detak jantungmu yang masih bertahan dari ini. Ibu selalu mendengar teriakanmu, hisapmu, bahkan bisimu yang paling pelan. Yang paling penting, Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa kamu adalah anak ibu yang paling cantik dan paling kuat. Ibu sayang kamu, nak. Nara, Laura, guys, coba panggil gue deh. Rumah dengan keadaan ini, semua anggota keluarga berkumpul dengan wajah Nara karena Nara belum pulang hingga malam hari. Assalamualaikum Pak, kami datang
untuk membicarakan keadaan Nara. Dia saat ini di rumah sakit karena tadi dia mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi syukurlah keadaan Nara sekarang sudah cukup membaik. Bapak, Ibu, dan kalian semua, apa yang terjadi pada Nara sangat berat. Dia merasa sendirian, tidak dihargai, bahkan dipandang sebagai beban di rumah ini. Padahal yang dia butuhkan hanyalah kasih sayang. Masih ada waktu untuk berubah. Yang Nara butuhkan sekarang hanyalah dukungan dari kalian. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar peduli terhadap dia. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Saya menyesal. Saya lebih mementingkan ego saya daripada anak saya sendiri. Nara, maafin ayah ya. Minta maaf nak, selama ini ayah salah besar. Ayah larut dalam kemarahan sampai lupa kalau kamu adalah anak ayah sendiri. Ayah janji akan berubah. Tolong beri ayah kesempatan. Nara, aku jahat banget sama kamu. Aku malu. Aku janji gak akan pernah lagi nyakitin kamu. Kamu adik aku. Aku dan yang lain sudah salah anggap kamu beban. Mulai sekarang, biar kakak yang jagain kamu. Anak-anak, hari ini kita berkumpul bukan untuk pelajaran biasa, tetapi untuk belajar tentang hati kita. Anak-anak, apa kalian tahu? Setiap kata yang kalian ucapkan bisa saja menjadi obat untuk orang lain, tapi juga bisa menjadi racun. Bagi kalian mungkin hanya candaan, tapi bagi orang lain bisa menjadi luka yang cukup dalam. Bullying itu bukan hanya sekedar ejekan, tapi bisa menghancurkan semangat hidup untuk seseorang. Bu, kami sering lihat Nara diejek, tapi kami selalu terlambat menolong. Apa yang harus kami lakukan supaya hal tersebut tidak terulang? Pertanyaan bagus, Arum. Yang pertama, jangan pernah diam saat melihat ketidakadilan. Kalau ada yang dibully, tegurlah dengan baik atau segera laporkan ke guru. Yang kedua, jadilah sahabat yang bisa menerima perbedaan. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalian semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini, saya ingin kalian menjadikan kelas ini sebagai tempat yang aman, tempat untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan. Bu, kita minta maaf. Kita salah besar sama Nara. Kita janji gak akan ngulangin hal ini lagi. Sekolah adalah rumah kedua. Jika kita belajar saling menghargai dan melindungi, maka tidak ada satupun yang merasa sendirian. Tidak ada anak yang lahir untuk dibenci. Setiap anak berhak dicintai, dihargai, diterima apa adanya. Kasih sayang keluarga adalah obat yang paling kuat untuk menyembuhkan luka hati.